Salam dan bahagia. Saya Andias Marahadi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Pada materi kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun, guru adalah sebagai seorang petani ataupun tukang kebun, sedangkan siswa adalah biji atau benih tumbuhan. Petani tidak bisa merubah kodrat dari tumbuhan itu sendiri, tetapi petani hanya bisa merawat dan menjaga biji atau benih itu agar bisa tumbuh secara maksimal. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, siswa adalah sebuah kertas yang kosong. Anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulisi, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Yang kedua, pendidikan yang berpusat kepada guru. Dulu saya percaya bahwa guru adalah satu-satunya sumber pengetahuan di kelas. Semua yang dikatakan guru adalah benar, dan siswa wajib dan harus mentaati apa yang diperintahkan oleh guru. Yang ketiga, hanya menilai pada ranah kognitif saja. Menurut saya, anak yang pintar adalah anak yang mendapatkan nilai tertinggi di bidang akademisnya, serta anak yang selalu menuruti dan patuh kepada perintah yang diberikan oleh gurunya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, siswa itu adalah sebuah kertas yang sudah dipenuhi dengan tulisan. Anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan hal yang bersifat positif agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal. Yang kedua, pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan itu pada dasarnya adalah menuntun bukan menuntut. Sehingga kita sebagai guru hendaknya melakukan pendidikan berdasarkan minat, kebutuhan, dan kemampuan dari siswa itu sendiri. Guru juga bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Siswa dibebaskan untuk mencari ilmu dari berbagai sumber seperti internet, buku, dan lain sebagainya. Pendidikan harus selalu melihat dari semua ranah, yaitu ranah awanetik, afektif, dan psikomotor. Kepintaran suatu anak bukan hanya dilihat dari ranah kognitif saja, tapi ranah afektif dan psikomotor juga harus dilihat dan harus seimbang. Tidak semua anak kita bisa dipaksakan harus pintar matematika ataupun pelajaran yang lainnya. Semua anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Apa yang segera dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran menyenangkan. Dalam hal ini, saya selalu menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada agar pembelajaran bisa lebih efektif dan menyenangkan. Saya juga membebaskan siswa untuk mencari sumber pengetahuan, tidak hanya berpusat pada guru saja. Anak-anak bebas mencari pengetahuan di internet, bahkan menggunakan smartphone mereka masing-masing. Yang kedua, memberikan pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti selalu kita tanamkan setiap hari agar membentuk suatu karakter yang kuat pada diri anak-anak itu sendiri. Contohnya, membiasakan anak-anak tersebut melakukan persembahyangan bersama sebelum pembelajaran dimulai. Membiasakan anak-anak juga untuk melakukan pembersihan di lingkungan kelas, bahkan di lingkungan sekolah, serta memupuk rasa gotong royong sehingga dapat tumbuh secara kuat dalam diri anak-anak. Yang ketiga, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Di sini anak-anak bebas memilih ekstrakurikuler, baik itu ekstrakurikuler yang bersifat kesenian maupun ekstrakurikuler yang bersifat olahraga. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, semoga bisa dimaafkan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.